Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan video edukasi tentang sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Safira Ardiansyah, absen 30. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, absen 18. Saya Nelly Hamdia, absen 24. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Yuda Saputra, absen 4. Halo guys, kembali dengan saya. Nama saya Safira Ardiansyah, kelas 10 teknik 1. Nomor absen saya 30. Oke, di sini saya melanjutkan materi sebelumnya. Saya taruh di deskripsi di bawah ini ya. 1. Tentang komputer dan komponen penyusunnya. 2. Interaksi manusia dan komputer. 3. Kolaborasi dalam sistem komputer. Beberapa dari kalian pasti pernah dengar tentang macOS, Android, Windows, sistem operasi. Jadi apa sih itu sistem operasi? Jadi apa sih sistem operasi? Sistem operasi adalah penerjemah penghubung jembatan antara manusia dengan komputer. Kenapa perlu penerjemah dibutuhkan ketika ada komunikasi dengan dua bahasa yang berbeda? Manusia menggunakan bahasa manusia seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Dan komputer nggak kenal sama bahasa itu. Komputer menggunakan bahasa mesin atau of 1 atau 0. Misalnya, kita mau mengetik huruf A ke dalam komputer. Pertama, kita pencet tombol A di keyboard, lalu akan ada sinyal bahwa tombol A sedang ditekan. Karena komputer nggak kenal alfabet A, B, C, D, E sampai Z. Nah, di sini sistem operasi berperan. Sistem operasi menerjemahkan huruf A tadi ke dalam bilangan biner 1 dan 0 itu. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam bilangan biner, komputer kan udah ngerti tuh. Lalu setelah komputer tahu bahwa huruf A ditekan, dia akan merespon dengan bilangan biner lagi. Terus sistem operasi bakalan menerjemahkan lagi bilangan biner itu menjadi huruf A yang ditampilkan di monitor. Proses ini akan berjalan terus-menerus berputar gitu terus dan berjalan sangat cepat. Ya, tergantung komputer yang kalian pakai juga sih. Kalau kalian masih pakai Pentium 1 dan RAM-nya 1 MB, ya mungkin nggak seperti itu. Nah, kita kan udah tahu nih. Semoga hasil itu fungsi buat jembatannya antara manusia dan komputer. Terus apa aja sih sistem operasi yang ada sebenarnya? Sistem operasi itu ada banyak banget, tapi bakalan aku kelompokkan jadi 3, yaitu 1 Windows, Mac OS, dan Linux. Sebenarnya Mac OS itu masih keluarganya Linux, tapi biarin deh kayak gitu. Ada 3 ya. Windows punya sejarah yang cukup panjang dari mulai Windows 1.0 sampai sekarang. Windows juga mengiringi perjalanan. Windows sampai sekarang berubah namanya menjadi OS X. Dan yang ketiga adalah Linux. Linux adalah sistem operasi yang paling banyak. Ada banyak sekali sistem operasi Linux atau lebih sering dikenal dengan distro Linux. Ini adalah hierarki distro Linux. Kenapa bisa banyak gitu? Karena Linux adalah sistem operasi yang open source atau sumber terbuka, jadi siapapun boleh memodifikasi. Sistem operasi itu seenak jidat. Mereka tidak termasuk sistem operasi yang closer. Jadi Windows dan macOS cuma bisa dimodifikasi seenak jidat orang yang kerja di sana. Jadi itu gratis Windows, dan OS itu berbayar. Buat kalian memakai Apple device, pakai Mac gitu, biasanya OS-nya sudah dibundle sama hardware-nya. Jadi ketika kalian beli komputer, nggak dapat sama OS-nya sekalian gitu. Nah, buat kalian yang memakai Windows biasanya terpisah tuh antara hardware dan softwarenya. Ketika kalian beli PC, kalian nggak langsung dapat Windows-nya. Jadi buat kalian yang ngerasa pakai Windows tapi nggak ngerasa pernah beli Windows, aku nggak tahu deh. Oh iya, smartphone kalian juga punya sistem operasi loh. Android, iOS dari Apple, ya BlackBerry. Tapi BlackBerry sudah mati. OS dari Apple dan Android, semoga kamu tenang di sana ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer
menyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Apa sih fungsinya sistem operasi? Sistem operasi mempunyai peran penting dalam sesuatu sistem komputer. Berikut ini beberapa fungsi sistem operasi. 1. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. 2. Berperan sebagai aplikasi dasar. Sebuah perangkat sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. 3. Menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Yang keempat, dalam hal ini sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak, kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Dan yang kelima, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mempunyai mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Yang keenam, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkatnya. Sistem operasi mempunyai banyak jenis loh. Ada beberapa jenis sistem operasi komputer yang cukup terkenal. Berikut ini beberapa jenis sistem operasi komputer yang dijalankan di komputer. 1. Sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Sistem 2. Sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang sangat kecil, tetapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi Live CD, yaitu Knoppix, Chesterton, Linux Mint, WinXP Live CD, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah XOS, Linux OS, Java OS, dan Embedded Linux. Yang keempat adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTPS service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS, Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian video edukasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.